Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang insyaallah semoga semuanya dicintai, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita awali perjumpaan kita di sore hari ini dengan memuji dan bersyukur serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya dengan taufik dan izinnya pada kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan rutinitas kita di sore hari ini untuk mengkaji dan mempelajari bagi Allah Subhanahu yang hanya dengan terus kita memancarkan atau mencari cahaya Allah Subhanahu wa taala, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia terbaik. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat subhanallah indah terdengar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gelar kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh dengan gelar yang menakjubkan, yaitu qala Allah azza wa jal, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Surat Al-Bayyinah ayat 8. Allah katakan sesungguhnya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, maka merekalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kalau dia manusia, tentunya sebaik-baik manusia. Allahu Akbar. Khairul bariyah. Gelar yang sangat indah. Khairul bariyah. Sehingga kata Allah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan Allah bagi mereka nanti di akhirat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah pun akan ridha kepada mereka. Allah pun ridha dengan mereka, sebagaimana mereka pun telah ridha kepada Allah. Subhanallah. Lihat ikhwani fillah azanillahu yakum. Dari mulai Allah mengatakan sesungguhnya orang yang beriman lalu beramal saleh, lalu mereka pun digelari oleh Allah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia tentunya kalau kita. Lalu disediakan bagi mereka surga Aden dan kekal mereka di dalamnya. Lalu mereka pun mendapatkan ridha radhiyallahu anhu radu'an. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ini semuanya? Tapi kata Allah, itu semuanya wadzalika liman khasyya rabbah. Dan itu semuanya kata Allah, Allah akan peruntukkan untuk hambanya yang takut kepada Allah. Allahu Akbar. Wadzalika, dan itu semuanya liman khasyya rabbah,
menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang senantiasa beramal saleh. Sehingga dia pun digelari oleh Allah khairul bariyah. Dia pun disediakan baginya surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai dan abadan mereka di dalamnya. Kemudian Allah ridha kepada mereka. Itu semuanya liman khasya rabbah, bagi yang takut kepada Allah. Tentunya kita perlu bertanya, dan pertanyaan itu sudah dijawab oleh Allah. Siapa yang paling takut kepada Allah? Siapa kelompok manusia, hamba Allah yang paling takut kepada Allah? Naam, Allah jawab dalam surat Fatir ayat 28. Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hambanya itu al-ulama, orang-orang yang berilmu. Allahu Akbar. Makanya sepakat para ulama dahulu bahwa ciri ilmu itu manfaat dan buah daripada ilmu. Ibnu Mas'ud mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu sesuatu yang semakin membuat yang dengan takut tersebut dia beriman, dia beramal saleh tadi itu dan seterusnya tadi dalam surat Al-Bayyinah tadi, maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Maka dengan itu dapat kita simpulkan bahwa hanya dengan ilmu seseorang di dunia akan digelari khair baliyah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik, menjadi orang baik oleh Allah, Allah akan fahamkan di agama. Dan hanya dengan ilmu seseorang bisa mendapatkan surga Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Oleh karenanya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah talabul ilmi. Ya, baik secara langsung masyarakat kita datang di majlis-majlis, hadir di masjid-masjid, di majlis-majlis ta'lim, ataupun subhanallah, ya. Ini pun bagian daripada menuntut ilmu, bahkan kemudian Allah melalui media-media yang Allah mudahkan, ya, termasuk salah satunya yang kita cintai dan semoga diberkahi oleh Allah adalah TV dan Radio Roja. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini, dari pembahasan kita, dari pembahasan buku Lisan yang Menyekutukan Allah. Allahu Akbar. Ya. Lidah yang menjerumuskan kita ke dalam dosa terbesar. Ya, subhanallah, semuanya punya lidah, ya. La ilaha illallah, lidah yang tak bertulang. Lidah yang mudah bergoyang. Ternyata dia bisa bergoyang, ya, menjerumuskan pelakunya kepada dosa yang paling besar, yaitu dosa asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Membuat bagi Allah tandingan-tandingan. Ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya. Atau perbuatan yang disertai juga dengan lisannya. Ya Allah, khianat lisan ini. Pengkhianatan terbesar dari lisan kita adalah tatkala kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang akhirnya lisan kita, ya Allah, ya. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal, ya, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita ini akan diadab karena sekedar apa yang kita ucapkan, Rasul? Karena sekedar lisan kita yang bergoyang ini? Qala thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka kau Mu'adz. Bahasa kitanya begitu, ya. Wa hal yakubun nasa ala manakhirim au ala wujuhim illa hasaida fi, ya, illa hasaida alsinatihim. Ya, tidaklah kebanyakan manusia, kata Nabi SAW, mereka direnggut wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka kecuali karena kebanyakan hasil dari keburukan lidah-lidah mereka. Menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, menyekutukan Allah dan membatalkan program Allah di alam semesta ini, yaitu i'la'i kalimatillah, yaitu menegakkan tauhid. La ilaha illallah. Bila mereka diperintahkan
ya, kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah mukhlisin, murni. Hanya kepada Allah dalam beribadah, dalam agama ini. Sehingga Allah tidak menerima apapun bentuk penghambaan, pengibadahan. Ana aghna syuraka yani syirik. Aku zat yang tidak butuh sekutu, kata Allah. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa seseorang yang beramal yang dia sekutukan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Ya, sehingga subhanallah, apapun amalan akhi yang di situ ya terkontaminasi dengan kesyirikan, qala Allah azza wa jalla, ya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Telah kami kabarkan, kami wahyukan kepada Muhammad dan orang-orang sebelummu bahwasanya bila engkau melakukan kesyirikan, aku akan hapus seluruh perbuatan amal. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ancaman yang paling berbahaya bagi pelaku kesyirikan, khususnya di akhirat, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka kalau mereka wafat masih berlumuran dengan kesyirikan. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dan subhanallah, Allah haramkan bagi mereka akhi surga Allah Subhanahu wa taala ketika mereka naudzubillah menghadap Allah masih ya terdapat pada mereka perbuatan-perbuatan kesyirikan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Allahu akbar. Ya, sesungguhnya siapa yang di antara mereka menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga Allah. Allah haramkan surga bagi pelaku kesyirikan. La ilaha illallah. Makanya ikhwani fil azam, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan perkara yang paling wajib kita takuti akhi. Di atas seluruh kekhawatiran kita, akhwafu ma akhawfu alaikum minal masihid dajjal. Ya. Yang paling aku takuti, kata Nabi SAW, daripada munculnya yaitu fitnah dajjal, yaitu asyirkul khafi, kesyirikan walaupun itu khafi, walaupun tersembunyi, ya, syirik yang tersembunyi, itu yang dimaksud Nabi SAW dikala itu adalah riya, masya Allah, ingin ujub, ingin ditanjung, ingin tertenar. Ternyata itu paling ditakuti oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau syirkul akbar? Ya, maka kita berlindung kepada Allah SWT. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika wa nahnu na'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka fima la a'lamu. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang kita ketahui dan meminta ampun kepada Allah dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Nah, dan kita jaga ayol ikhwah keluarga kita, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Begitu doa Ibrahim, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah selain Allah, menyembah patung-patung, petekong-petekong sebagainya. Maka ma'asal muslimin, Allahu akbar. Dan kita selamatkan umat, dakwahkan kepada umat ya manusia, kaum muslimin, agar mereka terus menguatkan dan meluruskan ketauhidan mereka kepada Allah, ya, termasuk perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang dari kepada kesyirikan yang sifatnya perbuatan lisan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam bab-bab ya inti dalam penulisan buku ini, itu lisan yang menyekutukan Allah. Itu kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh lisan. Tapi di halaman 32 yang bersamanya bukunya, nah, yang membutuhkan buku saya kira ada di Roja ya. Nah, atau bisa di panitia di Riyadhus Shalihin. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesyirikan yang paling pertama yang saya sebutkan dalam buku ini yaitu ad-du'a'u wal isti'anatu li ghairillah. Bi ghairillah. Yaitu Allahu akbar, berdoa dan minta pertolongan kepada selain Allah. Berdoa dan minta pertolongan kepada selain Allah. Meminta. Ada harapan yang diinginkan, ada sesuatu yang ingin didapatkan.
Ya, berdoa dan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini subhanallah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, syirkul lisan yang paling besar. Bahkan syirk yang paling awal dahulu. Dan syirik yang paling banyak. Paling besar, ya paling awal dahulu. Tatkala awal terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh, ini syirik ini. Ad-du'a li ghairillah, dia berdoa kepada selain Allah. Nanti kita sebutkan dengan modus, baik secara langsung, dia nyambat-nyambat nama selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah, menyebut namanya, atau sekedar mereka menjadikan ada selain Allah dari makhluk-makhluk Allah ya, yang diyakini bisa menyambungkan doa mereka kepada Allah, sehingga mereka pun bisa ikut memberikan, mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Menjadikan perantaraan-perantaraan ketika berdoa kepada Allah, perantaraan-perantaraan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kena dengan tawassul. Ya. Sebagaimana tawassulnya kaum Nabi Nuh, yaitu bertawassul dengan orang-orang saleh yang telah wafat, datang ke kuburannya, atau dengan makhluk-makhluk gaib. Ya, seperti bertawassul dengan malaikat, bertawassul dengan yang lebih buruk lagi tentunya jin. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelumnya tentunya ma'asyiral ikhwah, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah kita diciptakan yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan inti ibadah adalah doa. Sekali lagi, inti ibadah adalah doa. Makanya ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Dalam riwayat yang lain yang ya tidak lebih tidak apa dipresisikan tentang kesusahannya, doa mukhul ibadah. Doa itu pusaran dan pusatan ibadah. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan subhanallah, seluruh ibadah itu doa. Makanya para ulama ma'asyiral muslimin ketika membahas tentang bab doa kepada Allah, bahwasanya doa itu dibagi kepada dua jenis. Pertama, du'aul ibadah. Doa yang dilakukan prakteknya dengan ya melakukan ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah dengan ritual ibadah. Sekali lagi, du'aul ibadah, doa yang prakteknya dilakukan secara ya atau bentuknya ritual ibadah. Naam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, sedekah, ya tawaf, dan lain sebagainya. Maka seluruh ibadah itu adalah doa. Ya, seluruh ibadah itu adalah doa. Kenapa? Ya, jelas. Karena ketika kita menghambakan diri kepada Allah dengan apa? Dengan sujud, dengan ruku, dengan berinfak, dengan melakukan ibadah haji, berpuasa dan sebagainya, ada sesuatu yang kita harapkan dari Allah. Minimal kita ingin dapat pahala, ingin diangkat derajat, ingin dihapus dosa oleh Allah SWT. Dan puncaknya kita pun ingin mendapatkan surga dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu harapan? Ya. Bahkan kita pun ada harapan keberkahan dunia. Ya, ada harapan mendapatkan keberkahan dunia dari doa atau dari ibadah yang kita lakukan. Maka itu apa? Ada harapan, ada yang diinginkan, ada yang diminta. Walaupun tidak secara langsung, maka itu namanya du'aul ibadah. Ya, itu namanya du'aul ibadah. Kemudian ma'asyiral muslim, yang kedua disebut dengan du'aul mas'alah. Du'aul mas'alah, doa
Ya, yang dilakukan dengan cara al-mas'alah, soal. Dengan cara meminta, dengan lisannya, bahkan mengangkat tangannya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya dengan kalimat yang sering Nabi ucapkan, imma Allahumma, atau ya Allah, atau Rabbi, ya Rabbi, ya, na'am. Ma'asyar musliminkumullah, dengan memanjatkan permohonan-permohonan yang diinginkan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Banyak doa-doa dalam Al-Qur'an, apalagi juga dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, oleh karena itu ibadah terbesar adalah doa, dan seluruh ibadah itu doa tadi. Allah katakan, ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, ud'uni, sini, doa saja sama aku, kata Allah. Mintalah saja sama aku. Ud'uni, sini minta aku. Allah, Allah. Ya, di atas keagungan sifat Rahman Allah, sifat Rahim Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah menginginkan untuk hambanya segala kebaikan, dan segala kebaikan hanya ada di tangan Allah. Dan Allah sangat senang untuk hamba-hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam in tas'aluhu yaghdabu. Allah tuh marah kalau kalian tidak berdoa kepadanya. Sementara anak Adam kalau diminta terus marah kan. Ya. Na'am ma'asyar musliminkumullah, ud'uni, sini minta sama aku. Mau apa kalian? Sementara dia maha kaya, maha rahman, maha derma, maha karim, masya Allah. Makanya kita ini masya Allah, jangan sampai kita lupakan akhi, bab ini bab sangat besar. Ada doa yanfa'u bima nazala aw ma lam yanzil. Doa itu sangat manfaat, baik sesuatu yang telah turun atau yang belum turun kepada kita. Ya. Maka Allah katakan astajib lakum, aku akan ijabah. Dan ayat tentang itu banyak. Contoh lagi kata Allah dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila ada hambaku bertanya kepadaku, katakan bahwasanya aku sangat dekat. Karena dia subhanallah senantiasa melihat, senantiasa mengawasi, senantiasa mengetahui dan mendengar. Jangan yang antum teriakkan, ucapkan ikhwan, yang di sini di hati kita Allah tahu apa yang kita mau. Allah sangat dekat pengawasannya, dekat penglihatannya, dekat pertolongannya. Ya, subhanallah, walaupun zatnya fawqa sab'i samawat ala al-arsy istawa. Di atas 7 langit bersemayam di atas arasnya. Ya, subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, ujibu da'wat da'i idzan, aku akan berikan ijabah bagi orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Lalu dalam ayat yang tadi di awal, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong angkuh, tidak mau menghambakan dirinya kepadaku, berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya Allah, dalam dakhirin, yaitu selama-lamanya. Ikhwani, Allah sangat mencintai orang yang berdoa, ikhwan. Kenapa? Karena di dalam doa, pertama ada kekuatan keyakinan bahwasanya yang dipintanya zat yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Satu. Ya, yang dipintanya, ya, zat yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Nggak mungkin antum, akhi, meminta kepada seseorang atau sesuatu yang mungkin antum yakini dia tidak bisa memberikan apa-apa. Betul atau tidak? Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa beri apa-apa. Maka antum meyakini bahwasanya dia, masya Allah, mampu mendatangkan apa yang kita inginkan dan mampu untuk mensirnakan apa yang kita tidak harapkan atau bahkan kemadatan yang turun kepada kita.
Yang kedua, ma'asal muslimin, Masya Allah. Ketika kita berdoa, berarti ada harapan. Setelah kita yakin bahwasanya dia mampu, ada harapan. Jalbul manafi wa daf'il madar. Ya, manfaat-manfaat tersebut bisa kita dapatkan. Masya Allah. Dari apa? Dari keselamatan, dari kesehatan, dari rezeki yang luas, dari panjang umur, ya, dari misalkan kedudukan, atau apapun yang kita pinta. Ada harapan. Wa daf'il madar, dan juga ada harapan bisa dari kita apa-apa yang kita tidak inginkan, dari kemudaratan, dari musibah, dari sakit, dari keterpurukan, dari perkara-perkara yang kita tidak inginkan. Itu yang kedua. Ketika kita berdoa, sekali lagi, pertama kita yakin bahwasanya yang kita berdoa kepadanya yaitu memiliki kekuatan, bisa memberikan A dan B dan C, mengangkat dan menurunkan, yaitu sesuatu yang kita inginkan. Kemudian ma'asal muslimkumullah. Yang kedua, ada harapan. Yang ketiga, subhanallah. Ketika orang berdoa, meminta, doa itu apa sih? Doa itu ya meminta kepada yang lebih tinggi. Berarti yang berdoa tersebut di dalamnya ada tazallul, ada perendahan diri, penghinaan diri. Ya, karena doa itu ya talabus syai', meminta sesuatu kepada yang minal adna ilal a'la. Karena kalau minal a'la ilal adna namanya perintah. Tapi kalau sama namanya iltimas. Tapi kalau minal adna ilal a'la, dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, namanya doa. Maka yang berdoa, ketika berdoa, dia sedang menghinakan diri, merendahkan diri. Menganggap dirinya itu butuh kepada yang dia berdoa kepadanya. Oleh karena itu, ma'asal muslim, ini semuanya tidak dimiliki kecuali oleh Allah, dan tidak boleh ya dihadapkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, ini semuanya yang dapat memberikan manfaat, yang dapat memberikan madarat, yang memiliki kekuatan ya untuk menurunkan segala manfaat, untuk menolak segala madarat, untuk mendatangkan seluruh yang bisa kita inginkan dan menolak sesuatu yang kita tidak inginkan. Yang kedua, yang kita bisa harapkan. Ya, yang kita bisa berharap kepadanya, akhi. Harap datangnya manfaat tadi, harap yaitu tertolaknya madarat. Yang ketiga yaitu dengan merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Sampai kita sujud, sampai kita ruku. Terkadang kita harus apa? Memberikan sesembahan. Ya, bernadar untuknya. Maka ini semuanya tidak boleh kecuali kepada Allah. Ya, sementara tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah. Sehingga ketika ada orang yang menyimpangkan doa, ya, menyimpangkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terjerat kepada perbuatan onar yang terbesar dari perbuatan onar kesyirikan, yaitu dia telah beribadah kepada selain Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, dan Allah marah, dan Allah larang hamba-hambanya untuk meminta, berdoa, nyambat-nyambat nama selain Allah atau zat selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat di halaman 33, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Yunus ayat 50, ayat 106. Qala Allah azza wa jalla, "Wa la tad'u min dunillah." Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, sambat-sambat nama selain Allah, panggil-panggil nama selain Allah. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Zat yang tidak bisa memberikan engkau manfaat, mendatangkan manfaat kepada engkau dari manfaat dunia dan akhirat. Ma la wa la yadurruk, dan juga tidak bisa memberikan engkau madarat, dan tidak bisa menolak juga madarat darimu. Fa in fa'alta, kalau kau lakukan itu, maksudnya kalau kau doa kepada selain Allah, ya, innaka idzam minadh dhalimin, kalau gitu kau termasuk pelaku kezaliman.
Dan zalim yang dimaksud dalam ayat ini, inna syirka la dzulmun azim. Zalim yang dimaksud dalam ayat itu kesyirikan. Dan kesyirikan, kedzaliman yang paling dahsyat dengan menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Ya, dengan memberikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memberikan penghambaan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala namun kepada selain Allah, dan itu zaliman. Ya. Sementara ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Ya, yang berhak bisa mendatangkan manfaat, bahkan alam semesta ini milik Allah. Makanya dalam ayat dalam surat Jin Allah katakan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Baik masjid khusus, yaitu bangunan dibangun untuk yaitu salat 5 waktu, ataupun seluruh area bumi ini selain kamar mandi dan kuburan, kata Nabi, masjid boleh kita tempat beribadah di atasnya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maka di masjid-masjid Allah, baik di bumi secara umum maupun di bangunan-bangunan di sana untuk menyembah Allah, maka tidak boleh kita bersama Allah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembah Allah bersama yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala cap, lihat dalam surat yaitu Al-Ahqaf. Ya Allah. Ya. Sampai Allah cap ma'asal muslimin Allah, bahwasanya orang yang melakukan doa, orang yang berdoa kepada Allah, mereka manusia yang paling sesat di alam semesta ini. Dan paling bodoh. Dan paling rugi. Rugi dunia dan akhirat. Coba disimak. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah azza wa jalla, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah." Siapa yang paling sesat daripada orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah? Siapa yang paling sesat daripada orang-orang yang senantiasa berdoa kepada selain Allah, meminta-minta, berharap, sambil menyambat-nyambat namanya, ya? Yang disembah selain Allah tersebut, kata Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan bisa memberikan ijabah. Ya Allah, Allah sekat. Allah sudah yaitu entaskan bahwasanya siapapun yang kalian minta selain Allah, apapun yang kalian minta selain Allah, berdoa kepadanya, meminta tolong kepadanya, itu man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak memiliki hak ijabah. Karena hak ijabah itu doa, fardu haqillahi azza wa jal, atau mahdu haqqillah azza wa jal, bahwasanya hak ijabah itu doa adalah hak prerogatif Allah. Ud'uni astajib lakum. Yang bisa mengijabah doa hanya Allah. Ya. Maka ma'asal muslimin, man la yastajibu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan bisa memberikan ijabah kepadamu sampai kiamat, tidak akan bisa memberikan ijabah. Lalu bahkan kata Allah, wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan mereka yang diminta oleh kita dari yang diminta selain Allah, mereka lalai. Mereka hati dengan doa-doa mereka. Naam, akhi. Ada orang yang berdoa kepada malaikat. Ya Allah, malaikat tuh ikhwan sibuk. Sibuk menghambakan diri kepada Allah, dan bukan tugas mereka untuk menerima doa. Dan mereka pun sibuk. Ada yang sibuknya zikir, ada yang sibuknya sujud, ada yang sibuknya bertebaran di muka bumi, yang mencatat, yaitu yang mencabut nyawa, sibuk. Ente malah minta sama mereka, orang sibuk kok. Ya. Ada sebagian berdoa kepada orang yang sudah wafat. Ya Allah, ini lebih bodoh lagi. Ya. Naam. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala katakan, in tad'uhum, bila pun kalian meminta, menyambat-nyambat mereka, meminta berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, tidak akan pernah mendengar doa kalian. Subhanallah. Ya. Orang-orang soleh yang kita panggil-panggil, yang kita sambat-sambat namanya, kita datang ke kuburannya, nanti akan kita sebutkan modus operandi kesyirikan dalam bab doa yang pertama kali itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, atau malaikat yang diminta-minta.
ya, atau makhluk-makhluk yang lain. Intad'uhu, apalagi yang dimintanya, Boh? Ya, sekedar batu ya, yang dipahat. Ya, atau pohon yang dipahat. Atau ya Allah, ya minta-minta kepada api atau air atau mungkin matahari atau mungkin bulan. Ya. Nam intad'uhum, bila kalian panggil-panggil mereka, sambat-sambat mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'akum, tidak akan mendengar. Lalu kata Allah, walau sami'u, walaupun mereka misalkan dapat mendengar, mastajabalakum, tidak akan bisa memberikan ijabat doa. Ya, mastajabalakum. Ya, tidak akan bisa memberikan ijabat, walaupun bisa dengar, tidak akan bisa memberikan ijabat doa. Ya, subhanallah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Lalu kata Allah, wa idza husyiran nasu, dan apabila nanti dikumpulkan, Pak, Bu, jamaah sekalian, manusia. Seluruh makhluk dikumpulkan. Lalu dikumpulkan bersamanya yang dahulu berdoa dan yang dijadikan ajang untuk berdoa. Yaitu orang berdoa kepada sesuatu yang mereka berdoa kepada sesuatu tersebut. Dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau nanti dikumpulkan, kana lahum a'da, mereka akan saling bermusuhan. Maksudnya yang berdoa dengan yang didoakan, yang dijadikan tempat berdoa, itu akan saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatim kafirin, dan mereka mengingkari penghambaan mereka kepada mereka. Maksudnya yang dijadikan tempat berdoa tersebut, Tuhan-Tuhan yang dijadikan tempat berdoa tersebut, mereka mengingkari perbuatan orang yang berdoa kepada mereka. Maksudnya apa nih, ikhwan? Maksudnya, ikhwan, bahwasanya ya orang-orang yang berdoa akan saling bermusuhan dengan ya dat-dat yang mereka berdoa, yang mereka jadikan tempat berdoa. Contoh misalkan mereka berdoa kepada orang-orang soleh, atau kepada nabi, atau kepada malaikat misalkan. Maka nanti di kiamat akan dikumpulkan dan mereka saling bermusuhan. Dan nabi dan malaikat dan orang-orang tersebut akan mengingkari perbuatan mereka. Ya Allah, rugi ya. Seyogianya menolong mereka di hari yang penuh kemelut dari kiamat, ternyata marah memusuhi. Itu kalau yang dimintanya orang-orang makhluk-makhluk yang tidak ridho untuk berdoa. Kalau ridho doa, seperti jin misalkan, memang mereka berpropaganda untuk meminta, atau ya misalkan para dukun ya dan sebagainya, maka nanti mereka akan dikumpulkan dan mereka akan saling bertentangan, bermusuhan, dan nanti antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kata Allah, kalian dan apa-apa yang kalian sembah, yang kalian minta kepada dari selain Allah, kalian semuanya akan menjadi itu kayu bakar api neraka. Na'udzubillah. Mereka akan saling mengingkari dulu, lalu setelah itu mereka akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka ma'asyarul muslimin, jadi apa untungnya kalau begitu? Ya, apa untungnya kalau begitu? Ya, kita meminta pertolongan kepada selain Allah, kita meminta ya sesuatu kepada selain Allah, sementara mereka subhanallah tidak mampu apapun selain Allah memberikan, mendatangkan manfaat dan manfaat dari kita. Akhifillah kepada hak membuka, mendatangkan kemaslahatan, hak membuka kemadaratan dari kita, hak mengijabah doa dalam setiap keadaan, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan ada yang mampu itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rugilah. Ya, rugilah mereka. Sementara mereka tidak dapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, dan mereka juga semua terjerumus kepada yaitu dosa yang paling besar dan kesyirikan yang paling besar. Kesyirikan yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Allah SWT, yaitu doa kepada selain Allah. Di dalam beberapa ayat, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, Allah sebutkan bagaimana ya ruginya orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Dari sisi apa yang mereka harapkan, itu adalah sesuatu yang paling pasti kandas. Lihat, di halaman 35 ada saya sebutkan 3 ayat. Ya. Ayat yang pertama surat An-Naml ayat 27 ayat 62. Qala Allah azza wa jalla, amman yujibul muttarra idza da'ah
Ya, siapakah yang mampu mengijabah doa-doa orang-orang yang dalam keadaan sempit ketika mereka berdoa? Ya Allah, dalam keadaan sempit, sakit, sulit, ya, di tengah mara bahaya dan seterusnya. Siapa yang mampu mengijabah doa, kata Allah? Wa yaksifus su', dan membukakan segala keburukan dari mereka, siapa? Aila wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan mereka sekalian khalifah di atas muka bumi ini. Meninggikan mereka atau merendahkan mereka. Siapa, kata Allah, yang mampu mengijabah doa dalam keadaan mereka sempit, ya, dan membuka seluruh kemelut dan kesulitan mereka, dan yang mampu juga mengangkat mereka menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Ailahun ma'allah. Ditanya oleh, apakah ada ilah yang mampu melakukan itu selain Allah? Ailahun ma'allah. Ini pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Allah ingin menegaskan bahwasanya hakikatnya tidak ada ilah yang berhak melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ailahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sedikit sekali kalian yang mengingatnya, maksudnya mengingat Allah, dan mereka tidak paham siapa Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak paham siapa Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Berarti rugi, ya ikhwan. Ya, sia-sia, tidak manfaat. Ya, ketika naudzubillah kita sambat, ya misalnya, ya fulan, ya nabi fulan, ya malaik fulan, ya misalkan syekh fulan, atau meminta kepada nyambat-nyambat bahkan yang jin fulan, ya. Makanya subhanallah ikhwan, dalam urusan nyambat-nyambat, yang di situ kita berharap datangnya manfaat, berharap tertolaknya madarat, yang situ kita berdoa, merendahkan diri, Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah memiliki nama-nama yang sangat bagus, yang sangat tinggi, maka ketika kalian ingin menyambat, ingin memanggil-manggil, ya, ketika kalian ingin berdoa, fad'uhu biha, maka gunakanlah nama-nama itu, sambatlah nama-nama itu, cukup. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sittir, Ya Karim, Ya Dzal Jalal, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin, silakan. Masya Allah. Bahkan ikhwan, subhanallah, di antara, ya, sebab lebih dominan diijabah doa kita oleh Allah, semakin kita banyak menyebut namanya, semakin dominan doa kita diijabah. Allah katakan, Qulidullah awid'ur Rahman ayyamma tad'un falahul asma'ul husna. Katakan Muhammad kepada mereka, Allah, ya, sambat saja nama Allah, minta saja kepada Allah, berdoa saja kepada Allah. Awid'ur Rahman, atau sambat saja namanya Rahman, Rahim, dan seterusnya. Ayyamma tad'u, kapan saja kalian berdoa, falahul asma'ul husna, maka subhanallah, gunakanlah nama-nama yang husna, yang dengan itu kita bisa menyambat-nyambat namanya, berdoa dengan menyambat. Makanya ikhwan, sepakat para ulama di antara ketika mereka membahas bab tawassul, ya, ketika kita berdoa menggunakan perantara, maka ada 3 perantara yang dibolehkan, ikhwan. Ya, pertama, berantaran apa? Kita berdoa kepada Allah dengan perantaraan menyebut nama-namanya. Oh, ini hebat ini. Makanya antum ikhwani, ya, baik nama secara umum, antum bilang tadi, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Karim, Ya Satya, Sitir, Ya Hayyu, Ya Qayyum, dan seterusnya, lalu antum sampaikan doa. Atau yang lebih spesifik lagi, antum berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang antum inginkan. Contoh apa? Antum meminta rezeki, maka antum mengatakan, Ya Razzaq. Masya Allah, Ya Razzaq, Ya Jawad, Ya Ghani, gitu ya. Wahai yang maha pemberi rezeki, maha derma, maha kaya. Nah, ketika antum meminta meminta ampunan, antum bilang apa? Ya Ghafur, Ya Tawwab, Masya Allah, Ya Arhamar Rahimin, ya Innaka afuwun tuhibbul afwa, Masya Allah. Ya, ketika kita minta dirahmati, Ya Arhamar Rahimin. Ya, ketika kita ingin, ya, ingin dihidupkan dalam keadaan berkah, misalnya, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullihi, dan seterusnya. Dan itu banyak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini tawassul di antara tawassul yang dibolehkan. Dan di sana ada
bertawassul dengan amal saleh. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya, bertawassul dengan amalan-amal saleh yang kita lakukan. Kemudian boleh kita bertawassul, yaitu meminta pertolongan ketika berdoa, namun dengan kepada seseorang dengan syarat seseorang tersebut mampu berdoa dan dia hadir dan masih hidup di tengah-tengah kita. Dia mampu berdoa, dia hadir dan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Maka kita, antum biasa ya, antum datang ke Umi antum minta doanya Mi ya. Saya mau ini dan itu, atau datang ke Ustadz antum, Ustadz, Masya Allah mohon doakan saya esok hari akan ini ya. Ada orang yang antum mampu berdoa atau mungkin memiliki kesolehan yang lebih dari kita, maka ini boleh. Ya, na'am ma'asyiral muslimin. Ikhwani fillah azakum. Dalam ayat yang lain dalam surat Yunus ayat 107, qala wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya, apabila Allah ingin mengenakan engkau satu kemadaratan, menimpakan kepada kita satu mara bahaya. Akhi, Allah ingin kita ini misalnya misalkan sakit, ya, atau terkena musibah tertentu, ya, atau terjadi misalkan gempa bumi atau yang lainnya dari fenomena-fenomena yang terjadi terkadang dari musibah Allah SWT. Maka bila Allah ingin menimpakan satu madarat, fala kashifa lahu illahu, maka tidak akan mungkin ada yang membukanya kecuali Allah. Kashifal ghammi wal ham, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kashiful kurbat, Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu membuka segala kemelut kita, kesulitan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ya. Hanya Allah ikhwan yang mampu membuka segala kemelut kita. Wa iyamsaskalu bidurin fala kashifa illahu. Apabila Allah mengendaki turunnya satu madarat kepada kita, maka tidak ada yang mungkin akhi yang bisa membukanya kecuali Allah. Bahkan kata Nabi SAW, walaupun seluruh manusia awal dan akhirnya semuanya berkehendak untuk menolak madarat dari kita, tidak akan mungkin tertolak madarat itu kecuali dengan izin Allah. Lalu kata Allah, wa yuridka bi khairin. Dan bila Allah menghendaki engkau satu kebaikan, Masya Allah, ya, Allah menghendaki kita apa? Naam, turun rezeki kepada kita. Allah menghendaki kita sehat, Allah menghendaki kita selamat, Allah menghendaki kita naik pangkat misalkan. Allah menghendaki kita luas rezeki. Dan seterusnya. Apapun kalau Allah sudah kehendaki, maka fala radda li fadlih. Tidak akan mungkin ada yang bisa menolak keutamaan dari Allah. Tidak mungkin ya, makanya subhanallah. Ya, semuanya kembalikan kepada Allah. Ketika ada keburukan, maka keburukan itu hakikatnya Allah yang menurunkan. Dengan tentunya ya ilmu Allah dan keadilan Allah SWT. Dan ketika ada rahmat, maka hakikatnya rahmat itu ya Allah datangnya hanya dari Allah. Makanya tidak boleh kita sombong. Tidak boleh kita mengatakan aku dan aku subhanallah di atas kebaikan-kebaikan ya yang kita dapatkan. Kenapa? Karena hakikatnya kebaikan itu tidak datang kecuali dari Allah SWT. Yusibu may yasha min ibadih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada yang Allah kehendaki dari hambanya, wa huwal ghafurur rahim. Ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya Allah di sini ya ayat menegaskan bahwa memang tidak ada yang mampu menahan madarat atau menurunkan madarat atau menahan membuka madarat atau menurunkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ayat Nabi Allah katakan dalam surat yaitu Al-Ankabut ayat 17, Allah katakan innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah, yang kalian minta dari selain Allah, apa yang kalian sembah, apa yang kalian tunduk kepadanya, apa yang kalian minta, berharap kepada selain Allah, awsanan itu hanya berhala-berhala, wasan. Wasan itu apa? Makanya Nabi pernah berdoa kepada Allah, Rabbi la taj'al qabri wasanan yu'abad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai tempat menyembah, meminta, berharap kepada ya di atas kuburan Nabi SAW dari apa yang mereka inginkan.
Maka ma'asyar muslim wa takhluquna ifkan, dari kalian membuat kedustaan dengan kalian menyembah dan berdoa kepada selain Allah, itu sebuah kedustaan. Ya, yukadzibu biddin, mereka telah berdusta dalam agama dengan menyembah selain Allah. Lalu kata Allah, innal ladzina ta'buduna min dunillah, dan segala sesuatu dan apa yang kalian sembah selain Allah, ya kalian berdoa kepada selain Allah, la yamlikuna lahum rizqa. Ya Allah, sudah disekak lagi oleh Allah bahwasanya mereka, apapun yang kalian sembah, apapun yang kalian harapkan, apapun yang kalian minta, yang kalian sambat-sambat namanya selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu dan tidak dapat memberikan rizki kepadamu. Masya Allah. Akhi, kita itu seseorang ketika menyembah sesuatu, kira-kira ada yang diharapkan nggak? Ya pastilah. Ya, dari manfaat-manfaat yang mereka inginkan. Ya, panjang umur lah, ya luas rizki lah, selamat lah, sehat lah, dapat jodoh lah, atau ya dagangnya laku, dan seterusnya. Dan itu kan semuanya rizki. Ya, semuanya kenikmatan yang diharapkan. Maka kata Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka tidak mampu memberikan rizki. Maka kata Allah, kesimpulannya apa? Fabtagu indallahi rizqa, maka carilah rizki hanya dari Allah. Mintalah sesuatu yang manfaat hanya dari Allah. Ya, wa'buduh, dan sembahlah dia semata, washkuru lahu, dan ketika rizki itu sudah datang kepada kita, Masya Allah, sudah tercurah kepada kita, maka bersyukurlah hanya kepadanya, dan ingat kata Allah, ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya pun kalian akan kembali. Ya, kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fil azan, subhanallah, maka dari sini ya, ibadah yang agung ini, ibadah yang paling sangat dicintai oleh Allah ini, ibadah yang paling besar ini, naam, jelas ya tidak boleh sesembahkan ke selain Allah, sebagaimana tidak manfaat dan ya tidak membawa manfaat ketika kita yaitu sesembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tadi itu tidak ada yang mau kuat, tidak ada yang mau memberi, tidak ada yang bisa menurunkan madarat atau menolak madarat atau menurunkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jalbul manafi' wa daf'il madar mahdu haqqillah Subhanahu wa taala. Maka rugilah. Ya, maka rugilah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait dengan meminta ini, berdoa dan meminta pertolongan, ya, lihat di halaman 36 dan seterusnya. Memang kalau diklasifikasikan terbagi dua. Pertama, ada yang meminta pertolongan kepada, maksudnya meminta pertolongan kepada selain Allah, ya, kepada makhluk. Karena tentunya selain Allah makhluk. Apapun selain Allah makhluk. Baik. Yang pertama, ikhwani billah, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, yang biasa dilakukan oleh makhluk. Maka meminta pertolongan seperti ini hukumnya boleh, dengan tanpa kita bertawakal kepadanya, menjadikan sebab dibolehkan. Nah, maka dalam kehidupan sehari, dalam terkadang kita minta tolong kepada siapa? Tetangga kita. Ya, minta tolong apa? Garam 1 sendok. Ya. Kita minta tolong misalkan kepada ya, pembantu kita. Ya, kepada teman kita. Ya, atau seseorang minta tolong kepada polisi misalkan. Ya, karena ada orang yang mengganggunya. Ya, dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepadanya, maka meminta pertolongan seperti ini. Atau anak minta tolong kepada ayahnya dari ibunya, atau minta tolong kepada ibunya dari ayahnya. Nah, dan seterusnya, maka meminta pertolongan seperti ini yaitu boleh. Ya, karena sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia dan manusia pun dan dia pun mampu melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, sebagaimana cerita Yusuf alaihissalam, ya, ketika di Mesir, ya, lalu ada yaitu dari orang-orang Bani Israel yang meminta pertolongan kepada Yusuf alaihissalam, kepada Musa alaihissalam, ya,
Na'am, wa dakhala al-Madinata ala hini ghaflati min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani min syi'ati. Ya, ketika Musa masuk ke dalam kota yaitu di Mesir, ya, lalu didapatkan yaitu dua orang sedang saling, ya, bersengketa, ya, saling bertengkar di antara mereka. Ya, hada min syi'atihi, hada min aduwi. Ya, ini dari, ya, kelompok Musa dan itu dari yang lainnya. Maka yang menjadi bersama kelompok Musa, dia minta, itu dari Bani Israel, ya, yaitu meminta pertolongan kepada Musa. Nah, meminta fastaghatsahu alladzi min syi'ati, meminta pertolongan kepada Musa, kepada yang dari kelompoknya. Maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Maka ma'asyiral muslimin, jadi kalau ada antum, ada orang minta tolong, misalkan Ustaz tolong ini, tolong itu, ya, dalam perkara-perkara yang antum mampu lakukan, maka ini jangan antum bilang, oh enggak boleh akhi, minta tolong sama Allah saja. Ya, tidak. Ya, karena itu minta pertolongan yang dibolehkan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, meminta pertolongan kepada makhluk, ya, pada perkara-perkara yang tidak mampu, yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Ya. Naam. Apalagi makhluk tersebut makhluk gaib. Sekali lagi, ya, meminta pertolongan kepada makhluk yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk tersebut. Entah karena lemahnya misalkan, atau makhluk itu makhluk gaib yang tidak nyata. Contoh sekarang ini, ya Allah, sedang ada apa nih? Santra apa, Ustaz? Boneka apa, Ustaz? Arwah. La ilaha illallah. Ya. Yang mereka subhanallah, ini lagi hits nih, ya. Ada orang meyakini, ya na'udzubillah, ya, beri boneka, ya ikhwan, boneka dibuat dengan, dijahit dengan tangan, dibentuk oleh tangan, ya Allah, boneka. Nah, ini sama seperti dahulu orang membuat patung, akhi. Lalu boneka itu, ya Allah, dibuatlah, ya, diyakini bisa melakukan ini dan melakukan itu, mendatangkan, bahkan bisa diajak komunikasi dan sebagainya. Jelas ini syirik, ini kesyirikan. Bahkan ini bisa terjerumus kepada syirkul akbar. La ilaha illallah. Dan betapa banyak orang yang lihat mereka, boneka arwah lah sebagainya, diyakini ada ruh-ruhnya. La ilaha illallah. Maka ini adalah termasuk perbuatan yang, ya, keji, ya, kesyirikan, akhi. Jelas bahwasanya keyakinan dengan boneka tertentu atau boneka arwah atau yang lainnya, ini jelas bagian dari kesyirikan yang besar, ya, yang harus, ya, kita sampaikan nasihat kepada, dakwahkan mereka untuk kembali kepada tauhid, dan kita sampaikan kepada umat agar tidak terkontaminasi dengan, ya, propaganda mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, contoh antum meminta pertolongan kepada makhluk, akhi, sekarang misalkan, ya, agar segera punya anak, agar diluaskan rezeki, agar diangkat derajat, ya, agar misalkan dagangnya laku, agar segera dapat jodoh. Lah, ini siapa yang bisa mendatangkan? Ya, maka berarti dia memiliki keyakinan kepada orang yang diminta tolong tersebut, dia memiliki itu kekuatan. Ya, apalagi tadi yang dimintanya adalah makhluk-makhluk gaib, ya, atau benda-benda mati. Contoh makhluk gaib siapa, akhi? Malaikat. Atau makhluk gaib apa lagi, ikhwan? Para nabi yang sudah wafat. Ya, walaupun misalkan Isa yang kita yakini belum wafat, tapi gaib, akhi. Ya, atau apa lagi, ikhwan? Atau orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh yang sudah wafat, akhi. Itu adalah mereka makhluk-makhluk Allah yang gaib, yang tidak boleh kita sambat namanya. Kita tidak boleh baik meminta langsung, ya Jibril, ya Mikail, Masya Allah, atau ya Jibril, ya Mikail, atau ya Israfil misalkan, meminta kepada malaikat. Dan itu kebiasaan dahulu orang-orang musyrik. Ya, mereka menyambat-nyambat nama malaikat-malaikat dan meminta, bahkan mereka menganggap malaikat itu banatullah wa ja'alul malaikati inasa.
Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatum wa yus'alun. Mereka menganggap bahwasanya malaikat itu putri-putri Allah yang akhirnya mereka sambat-sambat nama malaikat, ya, gitu. Atau menjadikan malaikat sebagai perantara kepada Allah. Ikhwani, contoh lagi siapa ikhwan? Nabi. Ya. Sebagaimana satu kaum yang menghambakan diri kepada Nabi. Mengangkat Nabi menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Pada hakikatnya sebetulnya mereka berharap kepada Nabi tersebut, ya, dan berdoa kepada Nabi tersebut, dan ya, Masya Allah, minimal kesyirikan, yaitu menjadikan Nabi tersebut sebagai perantaraan kepada Allah. Ya, karena ini bagian dari apa? Ini bagian dari, yaitu kesyirikan. Atau kepada, na'udzubillah, apalagi kepada jin, meminta kepada makhluk gaib jin. Oh, ini lebih jelas lagi. Innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada dari bangsa manusia meminta pertolongan kepada jin, maka jin tersebut bukan semakin nambah mudah, ya, baik menolong, bahkan semakin membawa mereka terpuruk. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, baik secara langsung tadi, ya Nabi fulan misalkan, atau ya tadi ya Syekh fulan, orang-orang soleh yang ada yang telah wafat, kita datangi kuburnya, dipinta-pinta, ya, atau menjadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah ketika berdoa. Dan ini subhanallah ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, ini Masya Allah ternyata kesyirikan pertama. Antum tahu, entah Allah sering dengar lah, bahwa dengan kesyirikan tersebut Allah turunkan Rasul pertama Nuh adalah dengan menjadikan orang-orang saleh oleh kaumnya dijadikan sebagai perantaraan kepada Allah ketika mereka berharap datangnya satu manfaat atau berharap tertolaknya satu madarat dari mereka. Mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut, yang mereka anggap orang soleh tersebut sudah dekat dengan Allah, ya, mereka orang yang dicintai oleh Allah, sehingga sementara kita ini rakyat biasa, banyak dosa, siapa kita harus langsung kepada Allah. Lihat dengan kebodohannya mereka berinisiatif begitu. Padahal Allah tidak memandang siapapun, akhi. Ente mau jahil, ente mau soleh, mau belum soleh. Tapi kalau antum mengangkat tangan kepada Allah, Allah terima semua yang berdoa. Allah terima semua yang berdoa, ya. Allah tidak pandang bulu, ya. Siapapun yang mau minta kepada Allah, siapa yang mau mendekat kepada Allah, siapapun yang mau menyambat-nyambat nama Allah, semakin banyak, semakin Allah cinta, Allah senang, dan semakin Allah ijabah. Apalagi mereka ketika berdoa di waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam terakhir, ketika sujud, antara adzan dan qomat, ketika turun hujan, dan seterusnya. Masya Allah. Maka Allah itu tidak pandang bulu, ikhwan. Bukan hanya orang soleh yang diterima doanya, kita ini justru yang banyak dosa, yang berlumuran dosa. Ya, naam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Justru semakin berlumuran dosa, semakin jauh dari Allah, semakin Allah mengharapkan Anda dekat dan berdoa kepadanya, meminta ampun dan meminta kebaikan kepada Allah. Maka itu asumsi yang salah. Ketika mengatakan siapa saya, di sana ada makhluk-makhluk yang sudah dekat dengan Allah, malaikat, nabi, wali-wali saleh, syekh-syekh yang telah wafat dan seterusnya. Wallahi persis 100% dengan, yaitu asumsi keyakinan orang-orang musyrik awal terdahulu. Ya, tadi saya sebutkan bahwasanya, ya, sebab kesyirikan bangsa manusia terdahulu yaitu dengan menjadikan orang saleh sebagai perantara kepada Allah. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, ya, la tadurnu aliyatakum wa la tadurnu wadda wa la Suwa wa la Yagus wa Ya'uq wa Nasra. Ternyata itu, kata Ibnu Abbas, mereka orang-orang saleh. Ya, dahulunya orang-orang saleh. Ketika wafat mereka sering datang ke kuburannya, akhirnya mereka bikin gambarnya, bikin patungnya. Akhirnya mereka sembah. Bagaimana modus penyembahannya? Lihat, akhi, Allah sebutkan di dalam surat Yunus, dalam surat Az-Zumar. Lihat surat Yunus ayat 18, Allah katakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka pada menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesembahan-sesembahan yang tidak bisa memberikan madarat atau membawakan manfaat bagi mereka. Wa yaqulun, dengan ucapan mereka, dan mereka mengatakan haula'i, dengarkan ikhwan. Dengarkan kaum muslimin. Ya, mereka mengatakan haula'i, mereka ini sesembahan selain Allah ini
syufa'una indallah, perantaraan kami kepada Allah. Ya Rabb. Subhanallah. Mereka sebagai, yaitu perantaraan kami, wasilah kami, pendekat kami kepada Allah. Mereka lah yang menyambungkan doa kami kepada Allah. Lihat mereka berdoanya kepada Allah. Namun mereka jadikan ketika berdoa, yaitu wasilah-wasilah yang tidak Allah izinkan. Syafaat-syafaat, ya tawassul-tawassul yang tidak Allah izinkan. Walaupun itu malaikat, walaupun itu nabi, walaupun itu orang yang tersoleh di alam semesta. Kalau mereka sudah wafat, sudah menjadi gaib. Naam, maka subhanallah tidak berhak dan diharamkan kita untuk menjadikan mereka sebagai wasilah. Dalam surat sedikit lagi, dalam surat Az-Zumar ayat 3, naam, sering kita dengar ayat ini, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya milik Allah murni. Lalu kata waladina takhadu min dunhi awliya. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, mereka mengatakan, mana buduhum? Ya, kami tidak menyembah mereka. Lihat, kami tidak menyembah mereka. Cuma, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya mereka jadikan pendekat kami kepada Allah. Agar kami semakin dekat dengan Allah. Mereka semakin jadikan mediasi kami untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Lihat. Sama Pak? Modusnya sama enggak? Ada orang-orang datang ke kuburan tertentu, Masya Allah, ya. Nah, ada harapan ini, ada harapan itu. Mintanya sama Allah. Hanya saja mereka jadikan orang-orang yang sudah wafat ini sebagai mediasi, sebagai wasilah, sebagai perantara, pendekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diizinkan. Bukan saya yang tidak mengizinkan. Ya, bukan ustaz, bukan syekh. Allah yang tidak mengizinkan. Makanya dahulu Nabi SAW sempat melarang sahabat di awal-awal Islam mereka untuk ziarah kubur. Ya, ada apa? Kenapa? Nanya kita bertanya, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Aku sempat larang kalian untuk berziarah kubur. Kenapa ikhwan? Dilarang oleh Nabi. Pernah ziarah kubur itu dilarang. Kenapa? Karena memang begitu dahulu modus mereka ziarah kubur. Bukan mendoakan si mayit, bukan mengucapkan salam, bukan mengingat kematian. Tapi ada modus, ada niat-niat tertentu. Ya, ada niatnya tertentu dan itu tidak terjadi di zaman Nabi dan sahabat. Para sahabat dahulu, ikhwani, ketika ingin sesuatu, ketika di zaman Ibnu Abbas, di zaman Umar bin Khattab, ketika itu masih ada Ibnu Abbas, ya Umar mengatakan kunna idza ajdabna tawassalna bi nabiyina. Ya, dulu kami kalau dalam keadaan pacaklik, tidak turun hujan, kami bertawassul bi nabiyina, dengan nabi kami, maksudnya dengan doa nabi kami. Lalu Nabi kami sekarang sudah wafat. Maka kata Umar, "Qum ya Abbas fad'ullah lana." Hai Abbas, pada tawassalu bi ammi nabiyina. Maka hari ini kami hanya bisa bertawassul dengan paman nabi kami. Maka Umar mengatakan, "Ya Abbas, qum fad'ullah lana." Hai Abbas, berdirilah, doakanlah kami kepada Allah. Lihat Umar bin Khattab ketika terjadi pacaklik tidak datang ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak datang ke kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi datang kepada Abbas yang masih hidup. Abbas, kami dulu ketika paceklik, tidak turun hujan, kami datang kepada Nabi, lalu kami minta doa, ya Rasulullah doakan kami agar turun hujan. Namun ketika Rasulullah sudah wafat, kami bertawassul ya Allah dengan paman Nabi kami. Itu Abbas, yang dikala itu Abbas masih hidup. Maka kata mereka, ya Abbas, kum fad'ullah lana. Hai Abbas, segera berbangkit dan berdiri. Doalah bersama kami, yaitu istisqa dikala itu. Nah, maka Masya Allah, ya, maka ikhwani fillah, inilah modus mereka, itu menjadikan orang-orang soleh atau makhluk-makhluk gaib itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katalah innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah yang akan nanti menjadi hakim di antara mereka atas persisnya mereka. Innallaha la yuhibbu man la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada yang kadhibun kafar, pendusta dan sangat kufur. Ya, lihat Allah katakan mereka itu pendusta dan sangat kufur dengan menjadikan yaitu orang-orang yang mereka sembah sebagai perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Tadi sudah kita bacakan ayat tentang ya bagaimana akhi ketika doa itu disambat kepada selain Allah, yang antum doa itu tidak mendengarnya. Kalaupun mendengarnya tidak akan memberikan ijabah. Lihat kata Allah, walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Minta yang kalian berdoa dari selain Allah, kitmir saja tidak punya mereka. Mereka kitmir aja tidak punya. Tahu kitmir ikhwan? Kitmir itu kulit
biji kurma, itu kitmir. Yang kalian minta selain Allah, kitmir aja mereka nggak punya, apalagi kurmanya, apalagi pohonnya kali, apalagi kebunnya, kitmirnya aja nggak punya. Yang kalian sembah, yang kalian minta, kalian sambat selain Allah, kitmir aja nggak punya. Lalu kata Allah, intad'uhum, kalaupun kalian sambat-sambat, panggil-panggil mereka, doa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mampu mendengar doa kalian. Tidak akan mampu mendengar doa kalian. Lalu kata Allah, walaupun misalkan bisa dengar, kata Allah, mastajabu lakum, maka tidak akan bisa memberikan ijabah. Naam, tidak akan mampu memberikan ijabah. Dan nanti dari kiamat, wa yaumal qiyamat yakfuruna bisyirkikum, dan nanti dari kiamat mereka akan, yaitu mengingkari kesyirikan kalian. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ini adalah kesyirikan. Dan mereka akan mengingkari kesyirikan, dan itu hakikatnya tidak ada yang bisa memberikan ketahui kecuali yang maha mengetahui, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fil azam, yang lebih rugi lagi adalah naudzubillah, orang-orang yang berdoa kepada benda mati. Ini lebih bodoh lagi. Ini lebih nyambung lagi. Ya Allah, minta kepada batu, minta kepada pohon, minta kepada api, minta kepada air. Innalillah, ini lebih kufur lagi. Ya, antum wa ma ta'buduna min la hasabu jahannam. Kalian apa yang kalian minta dan sembah selain Allah, ya, naam, mereka semuanya akan jadi bara api neraka. Naudzubillah. Maka ma'asyar muslimin, ya, dari ini penjelasan ini semuanya, maka subhanallah, jagalah lisan kita ikhwan dari sesuatu yang sangat busuk dalam di alam semesta ini, ya, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nah, yang tidak sama sekali manfaat dan akan membawa madarat, tidak akan membawa keberuntungan dunia dan akhirat kepada kita. Aku lupa lihada, mohon maaf itu barangkali bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari kita dan dari syaitan, dan kita beristighfar kepada Allah. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man, hafizahullah taala, atas syarah dan penjelasan dari pembahasan kajian sore hari ini. Kami berikan kesempatan selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaan yang disampaikan pendengar kita, apakah yang dimaksud dengan riya, Ustaz? Karena saya belum bisa membedakan terkait dengan riya dan apakah itu termasuk kesyirikan kepada Allah. Dan pertanyaan berikutnya masih terkait dengan pembahasan ini, yaitu terkait dengan meyakini ramalan-ramalan yang disampaikan oleh orang-orang tertentu, Ustaz, terkait dengan beberapa kejadian di masa yang akan datang, dan meyakini ramalan-ramalan tersebut atau melihat ramalan orang pintar, apakah termasuk bagian daripada kesyirikan? Jazakallahu khair. Pertanyaan bagus, barakallahu fikum. Naam, pertama tentang naudzubillah, ya, ada penyakit yang ini bagian daripada penyakit kesyirikan, walaupun para mengatakan syirkul asghar. Tapi tentunya masalah kesyirikan kecil di atas dosa besar. Karena dosa itu bertingkat-tingkat, ikhwan. Dari mulai yang paling tinggi syirik. Lalu di bawahnya bid'ah, di bawahnya maksiat. Ya, dan kesyirikan ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Termasuk syirik kecil. Syirik yang samar, yang tersembunyi adalah yaitu riya. Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhwafu inna akhwafu ma akhwafu alaikum minal masihid dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu. Tidak aku kabarkan kepada kalian yang lebih aku sangat khawatirkan terjadi di tengah kalian dari terjadinya al-masihud dajjal. Qala bala ya Rasulullah, qala asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Yusalli rajulu fayuzayyinu salatahu bima yara min nadhari rajulin ilaihi. Yaitu seseorang melakukan sholat, lalu dia hiasi sholatnya, bacaannya, Masya Allah, kemudian gerakannya, ternyata karena dia tahu ada yang melihatnya. Jadi riya itu dari kalimat ro'a, ya, yara, ya, na'am, ru'yan, riya'an. Itu melakukan satu amal saleh yang, ya, modusnya adalah supaya dilihat oleh orang lain. Ya, ingin dilihat, ingin dipuji, ya, oleh orang lain. Ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan. Atau
ingin didengar, tertenar. Ini namanya sum'ah, didengar. Sama-sama tuh. Ya, kalau secara langsung maka dilihat. Dan dia senang. Masya Allah. Orang lain pada memujinya, pada melihatnya, pada menyanjungnya. Ya, maka ma'asal muslim, dan untuk itu dia beribadah, dia untuk bersedekah untuk itu, ya, kemudian melakukan sholat, bahkan dia pun cerita kepada orang lain, ya, atau ingin tadi itu didengar dan tertenar. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya, inilah riya. Baik riya dari awal, contoh dari awal ya memang antum ke masjid supaya orang pada melihat antum ke masjid, antum soleh, antum misalnya dari awal memang niat antum ya melakukan amalan betul-betul karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji. Makanya inilah dahulu sifat orang-orang munafik, Pak. Ikhwani, ini dahulu sifat orang munafik. Allah sifat orang munafikin, idza qamu ila salatu qamu kusala. Kalau mereka bangkit melakukan salat, maka mereka bangkit dengan penuh rasa malas. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka lakukan salatnya tersebut dengan atas dasar riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat oleh orang lain dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Subhanallah. Makanya Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang salat alladzina hum an salatihim sa'un walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, celakalah orang yang salatnya mereka lalai dan mereka pun riya, yang dipuji. Atau dari awal ikhlas tapi di tengah-tengah datang riya. Antum datang ke masjid ikhlas karena Allah. Setelah di masjid atau ketika sholat ada orang melihat antum jadi hidungnya nambah bengkak gitu tuh. Ya, senang antum dipuji, ingin dilihat sebagainya, maka ini juga bisa merusak. Ya, merusak awal ibadah kalau awal ibadahnya bersambung, atau merusak ibadah yang terkena riya tersebut. Ya, karena ibadah itu ada ibadah yang bersambung, tidak bisa dipisah seperti sholat ya. Di tengah datang riya. Ya, atau ada ibadah yang tidak bersambung. Contoh antum infak 50.000 pertama ikhlas. 50.000 kedua ada riyanya. Yang 50.000 kedua yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan riya ini menghapus amalan kita, menghapus pahala, menghapus tidak bernilai di sisi Allah amalan tersebut. Na'udzubillah ikhwani fil azakum ya Allah. Maka ini harus, dan ini adalah penyakitnya orang-orang saleh. Penyakitnya orang melakukan ibadah. Terus setan ya menghembuskan kepada dia sifat ini atau penyakit ini. Maka bagi kita berlindung kepada Allah dan kita berusaha untuk menolak dan membencinya walaupun terkadang menyerang kita. Kalau kita tolak, kita benci walaupun terus menyerang kita, insya Allah Allah tahu ya usaha kita untuk menolak riya tersebut, karena subhanallah ya sulit memang ya untuk untuk kita hindari. Ya, akan terus menyerang. Makanya kata Sufyanus Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling aku sulit untuk obati, ya, untuk aku hindarkan diriku darinya, dari yang paling sulit daripada penyakit yang menerpa kepada niatku, yaitu hatiku. Maka di sini perlu mujahadah, perlu berdoa kepada Allah, ya, perlu terus kita mengingat dampak buruk daripada riya tersebut. Nanti di hari kiamat, akhi, ibadah yang kita lakukan dengan riya, Allah akan perintahkan kita untuk mencari pahala dari ya seseorang yang pernah kita riya kepadanya. Maka tidak berguna. Na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan berdoa agar kita tidak terjebak kepada riya. Dan riya ini syirkul asghar, syirik yang kecil walaupun tidak pernah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua tadi tentang ramalan, Ustaz. Membaca ramalan, Ustaz. Nah, adapun pertanyaan kedua jelas dijawab oleh Nabi SAW, ya, bukan kita yang jawab. Ya, kata Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau arraf yaitu orang yang suka menerka-nerka kejadian yang masa akan datang, atau yang kita kenal dengan paranormal, walaupun kita katakan paranormal yang tidak pernah normal. Ya. Nah, paranormal yang suka meramal nasib. Baik meramal nasib dengan melihat terkadang dari postur tubuh, ini apa nih? Garis tangan. Ya. Atau garis kaki, atau melamar nasib dengan apa? Yaitu tanggal hari kelahiran. Atau melamar nasib dengan apa? Yaitu dengan
mereka meyakini zodiak. Apa itu? Ya, bintang Leo, bintang Virgo, ya. Naam, meramal dengan zodiak. Ya. Atau dia begitu saja, dia menerka-nerka akan terjadi nanti tahun sekian, bulan sekian, ya, dan seterusnya. Ikhwani fillah, ini adalah mereka kaum yang dicap kufur dalam agama kita. Kenapa? Karena sebab mereka itu meyakini terjerumus kepada sebuah perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu iddi'a'u ilmil ghaib. Mereka ngaku-ngaku mengetahui yang gaib. Di antara yang gaib, akhi, yaitu kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa akan datang. Subhanallah, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi was syahadah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Termasuk yang gaib adalah kejadian-kejadian yang akan datang. Apa yang terjadi di masa yang akan datang? Bagaimana nasib antum nanti? Ya. Ini adalah tukang peramal. Termasuk ikhwani, termasuk peramal kata para ulama, yaitu orang-orang yang didatangi untuk mencari kehilangan. Ya. Dulu, dan mungkin ada sampai sekarang. Kalau ada orang kehilangan datang ke tempat tertentu, mohon maaf ya, subhanallah, saya pernah dapat ya kabar tidak jauh dari tempat kami tinggal di sini. Ya, ada orang, kalau orang kehilangan datang ke situ, terus apa yang dibawa? Ya, apa yang dilakukan? Lalu dia ngambil secangkir kopi hitam, lalu dia putar-putar kopi hitam itu dicangkir, namanya finjan di zaman Nabi SAW. Ya. Naam, diputar-putar kopi dengan dikir-dikir dan raja-raja tertentu, lalu dia mengaku dari cangkirnya tersebut, ya, dia bisa menerka bosnya, oh, yang mencuri si fulan. Jadi CCTV-nya itu kopi hitam. Ya, kalau CCTV sih boleh ya. Ini pakai kopi hitam sampai raja-raja, bahkan sebagian melihat dari kuku mereka. Nah, ini juga termasuk ramal, dan ini termasuk adalah perdukunan juga. Makanya ada trio kufur, dukun, sihir, tukang ramal. Paranormal, dukun, sihir, tukang peramal. Ini ada trio kufur yang mereka meminta pertolongan kepada jin untuk modus operandi kekufuran dan kesyirikan, ya. Dan kekufuran mereka salah satunya dari sisi iddia' ilmil ghaib, yaitu mengaku-ngaku yaitu perkara gaib. Dan di antara perkara gaib adalah perkara-perkara yang akan yang diketahui di masa yang akan datang tadi. Entah meramal nasib, ya, atau melamar kejadian tertentu dengan tadi itu menggunakan yaitu melihat garis tangan, garis kaki, ya, atau misalkan tadi dengan zodiak bintang-bintang, oh pantas, oh dia nanti akan jadi begini, kenapa? Oh bintangnya Leo, bintangnya Virgo, ya, atau dengan macam-macam caranya mengetahui hari lahir. Makanya kalau ada orang, ikhwan, antum datang ke sana, entah orang pinter dan tabib lah, lalu dia tanya bulan apa lahirnya, tanggal berapa, ya zodiaknya apa, sudah tinggalkan, itu adalah peramal, dan itu adalah dukun. Maka kata Nabi, man atakayinan awal rafan, siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu antum percayai apa yang mereka ucapkan, ya, ini baru datang lalu percayai. Fasal dalam riwayat lain, fasal an syai'in, lalu kau tanya tentang satu masalah, perkara kepadanya, tanya ramalannya, tanya gimana nasibnya, lalu antum percaya, fasaddaqa bima yakun faqad kafara, maka anda telah kufur, ya, dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka akhi, jauhilah yang seperti ini. Na'udzubillah, itu bagian daripada kekufuran. Barakallahu fiikum. Na'am. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Demikian yang disampaikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan pendengar, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, sebagai ikhtitam dan kesimpulan. Silakan Ustaz. Barakallahu hafizakumullah jami'an. Naam. Maka kesimpulan yang kita ingin sampaikan bahwa Allahu Akbar, ya, pentingnya kita menguatkan penghambaan diri kita kepada Allah. Jangan sampai ada penyimpangan penghambaan kepada selain Allah, akhirnya kita jatuh kepada kesyirikan. Dan penghambaan yang tertinggi, bahkan seluruh penghambaan, itu disebut dengan doa. Dan doa tadi sudah dijelaskan, ada doa dengan, yaitu ritual, seluruh ibadah kita doa,
terkhusus doa dengan lisan. Maka jangan sampai ikhwani, ya, kerugian, keterpurukan, kekufuran, ya, dan kesyirikan, ya, dan seterusnya akan dia dapatkan ketika lisannya bergerak meminta dan menyambat-nyambat nama selain Allah, atau meminta kepada selain Allah yang merupakan dalam perkara-perkara yang di situ tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, atau meminta kepada makhluk-makhluk yang memang subhanallah tidak mampu berdoa, atau mereka makhluk gaib yang sudah yang tidak boleh tidak diizinkan dalam agama kita untuk dijadikan sebagai perantara kepada Allah, sebagaimana kita jelaskan tadi. Maka ikhwani fillah azakum, Allahu akbar, ya, perkuatlah doa kita kepada Allah. Semakin kita kuat doa, semakin datang, ya, kuat akan datang pertolongan kepada kita. Perbanyaklah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Dan semakin kuat doa kita tadi, semakin kuat sebab, yaitu keberkahan dan kebaikan datang kepada kita. Ayo, antum punya masalah apa? Curhatlah dengan Allah, mintalah kepada Allah, sambatlah Allah, ya, bersendirianlah kepada, menangislah di hadapan Allah. Insya Allah, ya, semakin tadi kuat doa kita kepada Allah, semakin akan terbuka, yaitu jalan kemudahan bagi kita, baik kemudahan urusan dunia, urusan agama, urusan termasuk urusan akhirat kita nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.